Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan info dari aku. Di video kali ini aku akan menjelaskan beberapa jenis soal atau jenis ujian SKB yang biasanya dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Apa saja sih yang biasanya diujikan di ujian SKB? Apakah sekedar CAT doang? Atau ada yang lain? Berdasarkan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019, materi SKB untuk jabatan fungsional ternyata disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional. Nah, ini nanti diintegrasikan ke dalam bentuk bank soal yang ada di sistem CAT BKN. Sedangkan materi SKB untuk jabatan pelaksana sudah aku jelasin di video sebelumnya bahwa soal SKB-nya akan disesuaikan atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional yang terkait. Selain tes CAT tadi, ternyata ada beberapa bentuk tes lainnya seperti tes potensi akademik, tes praktik kerja, tes bahasa asing, tes kesemaptaan, tes kesehatan jiwa, juga psikotes, dan juga yang terakhir wawancara. Kalau wawancara di video sebelumnya sudah aku jelasin gimana gambarannya. Biasanya nih, paling sedikit kita akan mendapatkan dua bentuk tes. Jadi nggak semata-mata tes CAT aja, tapi kita bisa mendapatkan tes wawancara atau tes macam lainnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan gambaran mengenai apa saja yang diujikan di SKB kita nanti? Berdasarkan pengalaman, kalian boleh mencari beberapa kenalan kalian yang mungkin sama dengan atau mirip dengan jabatan yang kalian daftar. Nah, di situ kalian bisa berdiskusi, chat pribadi kepada mereka yang telah lulus duluan atau telah melalui pengalaman SKB sebelumnya. Kemudian, kalian juga bisa mengecek di grup-grup sosial media lainnya seperti Facebook, WhatsApp, atau Twitter, atau media sosial lain yang biasanya terdapat perkumpulan atau grup diskusi untuk profesi-profesi tertentu. Disitulah teman-teman bisa mendapatkan atau saling sharing dengan peserta lainnya atau teman-teman yang udah lulus sebelumnya. Kalian bisa mendapatkan info-info terkait dengan apa saja yang diujikan di dalam SKB di periode sebelumnya. Seperti yang aku bilang, kalian bisa nyari info di WhatsApp, di grup Facebook, atau di Twitter, atau juga di grup Telegram. Kalian juga bisa nyari-nyari di YouTube. Kalian juga bisa ngecek di blog, di Kaskus. Nah, ini merupakan salah satu link yang aku rekomendasiin ke kalian, mulai dari soal SKB instansi kementerian hingga instansi daerah. Jadi teman-teman, ini merupakan salah satu blog milik Cendikiapedia. Jadi kalian bisa search cendikiapedia.blogspot.com. Nah, di sini ada kumpulan-kumpulan soal-soal SKB, mulai dari soal SKB geografi, ekonomi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, akuntansi, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, SKB Hukum, kearsipan, kemudian Kementerian Luar Negeri, Kemenristek Dikti juga ada, Kemensos juga ada, dan kalau kalian pengen lihat tinggal older post aja. Nanti muncul kok soal-soal SKB lainnya. Nah, kalian boleh, misalnya nih, aku buka Kementerian Luar Negeri update 2020. Kita lihat. Nggak ke bawah. Jadi, kita langsung ke sini. Jadi ada 3 link, tinggal kalian pilih part 1, part 2, atau part 3. Jadi aku pilih yang part 2 dulu. Contohnya part 2 aku pilih. Kemudian kalian agak scroll ke bawah ya. Biasanya linknya itu dia bagian sebelah bawah ini, yang kata menuju link. Kita klik menuju link. Nanti kita disuruh pilih akun email kita, pilih yang Gmail, terus oke. Nah, nanti otomatis
soal-soal SKB-nya dalam bentuk PDF akan kebuka melalui akun Gmail kalian. Nah, ini SKB atau TKB Kementerian Luar Negeri. Kayak gini nih soalnya. Kalian bisa pelajarin, jadi menambah referensi kalian perlu mempelajari apa aja. Ini ada 17 halaman, cukup lumayan menjadi referensi kalian sebagai bahan pembelajaran menghadapi SKB nantinya. Ini ada kunci jawabannya juga, kalian tinggal cocokkan. Dan aku saranin jangan berpatokan dengan kunci jawaban di sini. Kalian juga harus tahu kebenarannya dari kunci tersebut, karena bisa saja yang buat ini lagi nggak fokus sehingga jawaban yang dia ketik itu salah. Jadi kalian tetap harus mempelajarin apakah jawabannya udah benar atau enggak. Oke. Kalau info ini pasti kalian sudah tahu. Jumlah peserta yang akan mengikuti ujian SKB berikutnya paling banyak sebesar 3 kali dari jumlah formasi atau jabatan yang dibutuhkan berdasarkan peringkat nilai SKD. Jadi seperti ini contohnya. Jika formasi yang kalian daftar atau jabatan yang kalian daftar hanya membutuhkan 1 orang saja, ini berarti peserta yang akan lanjut ke ujian SKB maksimal terdapat 3 orang, karena 3 kali dari formasi atau pelamar yang mendaftar di jabatan tersebut. Nah, ini berdasarkan peringkat nilai SKD yang kalian punya. Bagi instansi pusat yang tidak menyelenggarakan ujian SKB dalam bentuk sistem CAT, maka instansi tersebut dapat memberikan ujian SKB minimal dalam 2 bentuk soal atau dalam 2 jenis ujian. Misalnya ini, karena aku di Kementerian Pertanian dengan profesi dosen yang aku daftar dulu, aku diujikan yaitu psikotes dan tes wawancara. Jadi bagi instansi pusat yang tidak mengadakan sistem CAT, maka mereka akan menyelenggarakan minimal 2 jenis tes lainnya selain bentuk CAT. Bagi kalian yang mendaftar di instansi daerah, pelaksanaan SKB di instansi daerah wajib diberlakukan sistem CAT. Jadi jika instansi daerah ingin menambah bentuk tes lainnya, maka instansi daerah ini wajib melaporkan 1 minggu sebelum ujian SKD diberlakukan. Dalam hal jabatan yang bersifat sangat teknis atau sangat membutuhkan keahlian khusus, maka instansi daerah boleh menambahkan bentuk ujian lainnya, misalnya ujian praktik kerja. Contoh jabatannya yaitu pranata komputer, di mana pranata komputer ini tidak hanya diujikan dalam bentuk ujian tes CAT, namun juga diberikan ujian praktik kerja karena pranata komputer ini memiliki keahlian khusus atau sifatnya sangat teknis. Bagi instansi daerah yang akan menambahkan 1 jenis soal atau 1 jenis bentuk tes SKB selain sistem CAT, instansi tersebut hanya boleh menambahkan 1 jenis ujian SKB selain metode CAT. Dan untuk penilaian tes selain metode CAT ini akan diberikan bobot paling banyak 40% dari total nilai SKB. Sekian informasi dari aku, semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian dan tetap semangat, waktu kalian masih begitu banyak untuk mempersiapkan ujian SKB kalian dan juga siapkan fisik dan mental kalian di masa pandemi ini menghadapi ujian SKB. Sukses selalu dan salam!